Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kalau kita belajar tentang wajah, ya wajah ini kan diliputi oleh kulit ya, dengan indera-indera ini ya, dan kita juga punya kulit di seluruh tubuh ya. Jadi kalau kita belajar tentang kulit, struktur kulit kayak gini ya, ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis ya. Jadi luar biasa, kulit kita berlapis-lapis ya. Ini yang sering disebut kulit ari itu yang paling, ini dia nih paling luar. Nah, ini yang biasanya bisa kita kupas nih biasanya pakai exfoliated ya, atau biasanya dia terkupas dengan sendirinya dalam beberapa hari seperti itu ya. Kemudian kulit wajah kita juga ditumbuhi bulu-bulu ya. Nah, salah satunya ini dia bulu rautnya. Dan ini di dalamnya juga ada pembuluh darah, ya. Kemudian ada ini kelenjar peluh nih, kelenjar keringat ini nanti dia keluar ke sini, makanya memang kulit kita bisa berkeringat, ya. Dan juga ada di hipodermisnya ini mulai ada lemak-lemak atau kolagen-kolagen, ya seperti itu. Kemudian kalau kita belajar tentang ya beda usia, beda problem kulit, ya. Kalau usia 18 sampai 24 tahun ini problemnya jerawat sama kusam ya. 25 sampai 34 ini problemnya kering, warna tidak merata, apalagi sering kena sinar matahari seperti itu dan tidak pakai sunscreen. Dan nanti di atas 35 tahun tentu kita punya problem kulit, terutama yang wajah ya, kerutan dan flek hitam ya. Nah, apalagi saya sudah 52 jalan 53 tahun. Tetapi dengan kesadaran bahwa ini Allah ciptakan, kulit ini anugerah ya dari Allah, maka kita perlu juga rawat kulit ini agar tetap bisa ya sehat sebetulnya ya, sebetulnya sehat. Itu yang paling penting tuh sehat ya. Cantik dan glowing itu sebetulnya semua orang cantik sebetulnya ya. Nah, glowing ini ada ikhtiar untuk glowing, berseri-seri ya. Kemudian lagi di dalam kulit kita nanti ada sebum dan ada kolagen sesuai umur ya. Ini memang puncak-puncaknya ini 25 35 ini lagi apa ya? Perempuan tuh lagi kulitnya terutama kulit wajahnya itu lagi bagus-bagusnya ya. Lagi sebumnya juga masih cukup, masih banyak, kolagennya masih banyak. Kalau nanti kalau sudah 40 tahun ke atas, 35 tahun ke atas, 40 apalagi 50, nah ini sudah mulai menurun semuanya, sebum menurun, kolagen juga menurun, sehingga kita tambah lagi perlu perhatikan kita punya kulit, terutama wajah, karena biar bagaimanapun menurut riset ya, laki-laki yang menjadi suami senang melihat istrinya sehat, afiat, manfaat, cantik, berseri-seri, dan satu lagi wangi. Ya, jadi kita memang harus terima dulu ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini aku diberikan kulit, cuman memang ada perbedaan antara kulit laki-laki dan perempuan. Kulit laki-laki itu semuanya lebih tebal, dermisnya lebih tebal dibanding kita perempuan. Ya. Dan sekali lagi, karena ada riset mengatakan bahwa laki-laki yang menjadi suami senang melihat istrinya sehat, cantik, berseri, ya, dan wangi. Nah itulah yang perlu kita upayakan. Ya. Bu Aisyah, ada yang bilang bahwa kalau kita ya menjaga wudhu, kita akan glowing. Benar nggak Bu Aisyah? Benar. Kalau saya ya, bukan hanya benar karena memang kita selama ini ya diminta untuk sebisanya menjaga wudhu, tetapi sudah banyak riset yang mengatakan bahwa wudhu ini manfaatnya benar-benar bikin sehat, cantik, glowing. Itu betulan deh. Ya, betulan ya. Nah, jadi ini kita pertama-tama karena kita sudah diminta atau disyariatkan untuk menjaga wudhu, inilah yang kita harus bahas dulu sebelum nanti tambahan-tambahannya. Ya, tambahan-tambahannya. Ada juga yang sempat WA saya gitu. Udah lama sih sebetulnya WA-nya sebelum mau ada acara ini ya, Bu Isa, kasih tahu dong apa ya skincare-nya gini aja yang nggak mudah didapat, dan memang baru-baru aja lah saya mulai fokus untuk merawat kulit setelah usia-usia 45 tahun ke atas ya. Baik,
Jadi kulitnya akan lama-lama seperti ini. Maka buat teman-teman, sahabat-sahabatku, para istri yang masih di antara range antara 25 sampai 30, Masya Allah ya, itu sedang cantik-cantiknya wajah, ya cantik-cantiknya ya kolagen, sebum dan sebagainya, maka mulai disitulah juga mulai bisa dirawat ya. Oke, sekarang wudhu. Jadi banyak banget cantik bercahaya dengan air wudhu, dan itu betulan. Karena kadang-kadang orang suka nggak percaya, masa cuma wudhu doang, mukanya cantik bercahaya. Lah, kok nggak percaya? Ya kan? Karena banyak banget buku-bukunya tentang, ya riset-risetnya tentang cantik karena berwudhu. Ya. Nah, hari ini juga kita bahas sedikit tentang wudhu ya. Baik. Jadi manfaat wudhu ya, jadi kulitnya tetap lembab dan pancarkan inner beauty sebetulnya. Apalagi kalau wudhunya benar ya. Jadi ini yang dibasuh nih, dibasuh ya. Jadi air wudhu bisa melembabkan kulit wajah, ya. Kemudian setiap wajah yang basah karena basuhan air wudhu, hal ini bisa menjaga agar tetap lembab dan akan membuat wajah kita tetap segar dan bersinar. Ini benar banget ini, ya. Nah, tinggal di negara masing-masing suka berbeda kan kelembapannya. Di tempat-tempat yang kering, seperti kalau kita pernah pergi umroh atau haji ya, itu cepat banget itu kering. Kita punya wudhu atau makanya kita tambahkan, kita semprot muka kita dengan air ya, apalagi kita dari negara tropis yang biasa lembab kemudian ke tempat yang cepat kering, makanya ditambahkan lagi air seperti itu ya. Tapi yang biasa sudah di tempat kering tentu dia nggak seperti kita untuk menambahkan air. Tapi sekali lagi wudhu ini ya dimanapun negara bisa dilakukan dan diminta untuk mengerjakan wudhu, maka inilah yang nanti kita dapat lembab, segar, dan bersinar. Ya. Kemudian juga ada inner beauty, kecantikan dari dalam. Kenapa? Orang yang menjaga wudhunya tahu persis kenapa diminta menjaga wudhu. Ya, tahu apa yang dalil-dalil Qur'annya, tahu ya hadisnya. Kemudian karena dilakukan, apalagi sekarang lagi pandemi kan ya, lebih sering di rumah, sebisanya memang jaga wudhu. Itu menandakan ya wanita ini atau orang ini patuh kan, taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Maka inner beauty-nya itu berpancar ya. Walaupun tanpa riasan makeup yang tebal, kecantikan alami seseorang bisa muncul sendirinya dengan air wudhu. Kemudian lebih cerah wajah itu, jadi manfaat air wudhu bisa mencerahkan, ya. Kemudian juga noda yang membandel di kulit wajah akan hilang perlahan. Ya. Apalagi kalau dijaga terus ya wudhunya ya. Nah, kemudian lagi kotoran yang menempel pada kulit wajah pun senantiasa hilang dan ya tetap cerah dan bersih, menjaga tetap cerah dan bersih. Ya. Juga mencegah jerawat ya, menghilangkan kotoran minyak berlebih pada wajah sehingga mencegah jerawat. Ini jelas banget sebab akibatnya ya. Walaupun di usia-usia mulai menstruasi ya, jerawat yang keluar pada saat siklus mau mens itu sebenarnya tanda, itu karunia juga dari Allah. Tanda bahwa mau menstruasi. Yang biasanya nggak berjerawat, tiba-tiba ada 1 atau 2 jerawat yang kayaknya besar banget gitu ya. Itu tanda bahwa mau menstruasi. Itu tanda juga kita harus tahu diri bahwa kita kalau mau mens, estrogen, progesteron turun, sehingga kadang-kadang kulit wajah ya menjadi sangat berminyak dan kemudian keluar jerawat. Itu tandanya juga emosi kita sedang turun, ya, hormon bahagianya kurang, sehingga harus ya aware atau harus hati-hati jaga perasaan, jaga pikiran, banyak istirahat. Itu ya hebatnya tuh jerawat yang siklus 28 atau 30 hari muncul itu. Termasuk yang punya anak perempuan, kalau ada muncul jerawat, oh dia mau mens nih. Jadi jaga juga hati-hati ngomong kita sama anak-anak. Karena kita tahu anak perempuan kalau mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima, itu nggak suka dengar nasihat, nggak suka dengar masukan, nggak suka dengar teguran. Pasti dia langsung otak reptilnya itu langsung dia kaku, tegang, akhirnya apa ya sering membantah, sering membangkang atau sering melengos gitu ya gitu ya. Jadi hati-hati, jadi luar biasa ya jerawat yang siklus bulanan itu karunia Allah juga ya. Nah, kemudian menurut beberapa sumber berwudu lebih baik daripada
cuci wajah dengan sabun. Jadi ada wajah yang memang pada saat kena sabun malah alergi, ya. Sebab ada beberapa sabun yang bisa membuat kulit wajah jadi kering, ya. Nah, tapi ya bisa juga yang memang tidak sensitif, bisa memadukan keduanya, ada dengan ya sehari 2 kali, ya pas mandi pagi dan mandi sore, atau mau tidur basuh dengan facial foam atau facial wash, ya. Dan kemudian juga tentu air wudhu yang dijaga minimal sehari 5 kali gitu, ya. Nah, itu akan membuat wajah kita juga bersih, ya. Kemudian apa sih sebetulnya kenapa bisa berwudu itu ya membuat bersinar atau berseri? Ya. Saya sering banget cerita di seminar umum di workshop bahwa manusia itu ada nurnya, ada cahayanya, ada gelombang elektromagnetik. Ya, buat teman-teman yang rajin mengikuti seminar yang biasanya saya sampaikan itu udah hafal banget, ya, bahwa manusia itu ada cahayanya. Dia keluar lewat ada yang kita sebut pembuluh meridian. Ya, pembuluh meridian ini ada di bawah kulit tadi, di subkutis tadi. Dia bentuknya bulat-bulat energi. Berputar terus, dia berputar. Nggak pernah berhenti berputar, cuman waktu berputar, dia berputarnya ke kiri, ya. Kayak orang bertawaf itu, ya. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang lancar. Kalau putarannya lancar, maka cahayanya lancar keluarnya. Lancar keluarnya. Tapi kalau lagi lambat, ya putarannya, cahayanya juga lambat, sinyalnya lambat jalannya. Ya. Ini dari mana sih Bu Aisyah? Ini dari titik-titik ini. Ya. Ini wajah juga banyak banget titik-titiknya. Bahkan nanti titik-titik ini akan bersambung dengan organ-organ tubuh di dalam. Ya, di titik-titik ini. Kalau teman-teman senang belajar titik-titik pembuluh meridian, ya pasti sudah mulai tahu bahwa bagian di sini, di tengah sini untuk liver, kalau kita pencet di sini untuk liver atau hati, yang di atas ini jantung, gitu ya. Ini ginjal di bawah mata sini, stomach dari di pipi, gitu ya. Ini juga jantung di ujung hidung. Perut juga di bibir ini, ya, paru-paru di pinggirannya mulut, kemudian usus besar ini di sini di pinggirannya bibir, kemudian di dagu ini reproductive system, sistem reproduksi, ya. Nah ini, ya. Bladder ini adalah kantong kemih. Nah, ini ada di atas, kemudian small intestine ini usus halus, ya. Usus halus ini ada di atas ini. Titik-titik ini rupanya selain dia mengeluarkan gelombang, tapi kalau titik-titik ini dirangsang, distimulasi pakai jari, kah? Kalau pakai jari kita sebutnya acupressure, ya. Kalau pakai jarum sebutnya akupuntur, ya. Nah ini akan kena sampai ke organ-organ dalam, ya. Basuh. Yang namanya membasuh jangan diciprat-cipratin air doang. Kalau ciprat-cipratin air doang itu paling debu yang di kulit, ya mungkin dia bisa hilang. Tapi kita harus basuh, ya kita basuh, kena sama tangan. Supaya apa? Supaya titik-titik ini yang di bawah kulit, ya itu terstimulasi. Kita bisa tekan-tekan juga sedikit, ya untuk juga menstimulasi ya pembuluh meridian yang ada di organ-organ tubuh yang di dalam, karena di dalam tubuh itu nggak bisa kita pegang. Lewat kita pegang muka, itu bisa terpegang juga itu organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian ini titik-titik ini yang jalannya tadinya pelan, putarannya jadi kencang putaran. Jadi kalau kita belajar ilmu kedokteran timur, kita akan belajar titik-titik ini. Cuman titik-titik ini banyak, sekitar 360. Jadi teman-teman nggak hafal kalau saya ajarin, karena ini bahasanya masih bahasa asli. Bahasa Tionghoa, bahasa Cina asli masih, ya. Maka kita yang penting tahu bahwa ada titik-titik ini di tubuh kita ini, ada titik-titik akupuntur atau namanya titik-titik pembuluh meridian, dan ini sangat-sangat bermanfaat. Biasanya memang ini di kedokteran timur kita belajar, kalau kedokteran barat kita nggak belajar titik-titik ini. Makanya karena badan kita terdiri dari ini juga, kita pelajari sama-sama, itu namanya pembelajaran holistik, keseluruhan. Ya.
Bentuknya kurang lebih di bawah kulitnya bentuknya gini, ini bisa putar, ya, bisa memancarkan, tapi juga bisa menangkap energi-energi dari luar. Ya. Kemudian kepala juga ini kita mengusap karena di sini juga sampai ke belakangnya ada titik-titik pembuluh meridian juga. Kalau di kepala diusap. Bu Aisyah, bedanya membasuh dengan mengusap apa? Kata para ulama, kalau membasuh sama air-airnya. Jadi yang dibasuh itu kan muka, ya, tangan sampai siku. Itu harus sama air-airnya. Kalau kepala mengusap, bedanya ya waktu kita ambil waktu wudhu, airnya dibuang dulu gini, cuman tinggal kita usap kepala kita. Itu bedanya membasuh dengan mengusap, ya. Dan pada saat kita mengusap, agak tekan sedikit, apalagi kalau rambut kita agak tebal, agar kena juga titik-titik yang ada mulai dari kita punya dahi ke belakang. Terutama di daerah di sini ubun-ubun ya. Kalau kita pernah bahas tentang bab dosa, wah itu kita asik banget tuh bahas tentang bab itu karena ditemukan di bawah ubun-ubun itu ada lokalisasi otak, sambungan otak yang sering berbuat dusta, sering berbuat kedurhakaan. Itu makanya mengapa kalau orang menjaga wudhunya dan pada saat waktu mengusap kepalanya mendoakan juga agar Allah lindungi dari pikiran-pikiran yang zolim, perbuatan zolim, maka insya Allah ya terjaga dari perbuatan-perbuatan yang zolim tersebut. Dan ini harus ditekan, ya agak ditekan supaya kena, ya. Oke, nah. Ya, kena lagi kita punya ginjal. Untung muka kita dikasih kulit, kalau enggak, lihat otot-otot wajah di dalam tertakut sendiri. Untung dikasih kulit, makanya harus dipelihara tuh kulit wajahnya, karena di dalamnya itu banyak otot-otot juga dan banyak titik-titik persarafan, pembuluh darah dan sebagainya. Ya. Telinga juga ini ada titik-titik yang nanti ada kaitannya dengan organ-organ yang di otak, termasuk talamus, ada organ-organ dan telinga kiri. Makanya waktu kita usap, itu harus betul-betul nggak asal-asalannya. Saya setiap habis baca langsung, ya Allah, terima kasih ya Allah, disuruh wudhu kita. Ya Allah, benar-benar nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Hanya terus saya mencoba berikhtiar untuk membetulkan wudhunya aja. Saya bisa kita ya usap. Ya. Oke. Nah, wudhu juga bagus untuk menstimulasi saraf. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Leopold Warren Fels, banget ini, fotonya aja kayak gini nih. Beliau mu'alaf, ya mu'alaf, dan namanya menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels, ya, dia ahli neurolog dari Austria. Yang mengatakan ada manfaat istimewa yang dihasilkan oleh air wudhu, yaitu pada saat kita membasuh bagian tangan, kaki, serta sebelah dahi nih oleh air wudhu, secara tidak langsung kita membangun dan menstimulus saraf-saraf pusat pada tubuh. Ya. Jadi ini hebatnya wudhu, selain tadi kulit kena pembersihan, di bawah kulit itu ada pembuluh meridian juga kena, kemudian di bawahnya lagi ada persarafan juga kena. Ya. Kenapa sih harus perhatikan soal sistem saraf? Ini jangan main-main. Inilah yang nanti membawa pesan apa yang kita ucapkan. Pada saat kita berniat, niat itu jalan di saraf kita. Pada saat kita doa, doa itu jalan di saraf kita. Makanya ini pembuluh saraf juga harus diperhatikan. Ya. Nah, kita makan makanan yang banyak mengandung vitamin B, kacang-kacangan misalnya, kacang hijau gitu ya. Kacang merah itu untuk saraf, ya, makanan saraf, neurotropik, kacang-kacangan. Memang boleh makan
Kalau kebanyakan nanti jadi masalah. Apapun yang nanti kebanyakan jadi masalah. Dan kesedikitan juga jadi masalah. Pokoknya yang pas saja. Ya, karena itu untuk persarafan. Ya. Nah, kemudian cari semua gambar sistem saraf yang paling cakep ini. Ini tadi saya sudah sampaikan seperti kabel listrik, dia membawa pesan. Ya. Pada saat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka basmalah itu jalan di sistem saraf. Ya. Nah, kemudian kita kan diajarkan pada saat kita bercermin, doa bercermin, Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta halki fahassin huluki. Ya. Maka ya, doa pada saat kita bercermin ini jalan di semuanya. Bukan memang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, halki, ya, maka perindah pula lah akhlak. 1, 2, mudah-mudahan masih kedengaran suaranya. Terputus-putus ya. 1, 2, masih terdengar? Ya, masih Ustazah. Masih ya, alhamdulillah kalau masih. Karena tempat kami sedang diturunkan rezeki yang lebat sekali, hujan yang lebat, masya Allah. Alhamdulillah. Ya baik. Biasa bercermin dan otomatis berdoa sangat bermanfaat dan dia bekerja di tubuh kita. Oh, Bu Aisyah kadang-kadang aja suka lupa, belum hafal. Kalau belum hafal di print, taruh tuh, tempelin deket cermin, ya. Latihan kita. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan dia selalu jalan di badan kita. Cuman kadang-kadang orang nih yang sudah hafal doa, ya dia cuman asal doa aja, nggak ngerti artinya. Nah sekarang tambahin artinya. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindah pula akhlak. Ya, saraf-saraf yang ke wajah nih, dari sini nih, dari tulang belakang di sini itu banyak banget ke wajah. Ini membawa pesan ini, membawa pesan kita, pesan doa kita. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia, Bu Aisyah? Boleh banget. Boleh banget. Ya. Setelah kita baca basmalah, hamdalah, alhamdulillah, dengan izinmu ya Allah, saya semakin cantik dan berseri. Ucapkan itu gitu. Ya. Ngomong sendiri Bu Aisyah, nggak apa-apa. Ini kan doa. Doa itu bukan ngomong sendiri, kita bermohon pada Allah. Dan itu langsung berjalan. Itu kalimat kita jalan di sistem saraf ini. Terus kalau kita bilang, ya Allah, aku semakin keriput, jalan nggak Bu Aisyah? Jalan, makanya hati-hati. Ya, banyak orang yang tidak glowing karena waktu bercermin sudah mengeluh. Ya, tuh kan keriput, nah bilang gitu. Aduh kusam banget, nah bilang gitu ya. Sebetulnya kita tetap bersyukur karena Allah membuat sebuah hukum namanya waktu tunda. Jadi pada saat kita ucapkan hal-hal yang bagus, langsung jalan. Tapi pada saat kita mengucapkan kalimat-kalimat negatif, ditunda dulu. Kalau cuma sekali, 2 kali, sampai 3 kali, dia belum jalan. Ya. Setelah 3 kali, dia jalan. Jadi teman-teman kan suka gini kan, tuh kan wajah aku kusam. Nah 1 kali ini dia belum jalan. Dia belum jalan di sistem saraf muka saya. Atau saya bercermin misalnya. Ya. Karena memang ya Allah tahu persis manusia ini senang mengeluh. Makanya dia, ya sistem yang Allah buat di sistem saraf ini sekali, 2 kali, atau paling nggak 3 kali dia belum jalan. Lebih 3 kali jalan. Jadi hati-hati. Jadi kalau gitu gimana Bu Aisyah? Ya sudah, kalau mengeluh 2 kali aja ya Bu. Waktu bercermin mengeluh 2 kali, langsung istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung tadi, Allahumma kama hasanta halki fahassin huluki. Kita tambahkan ya Allah, terima kasih ya Allah, saya semakin berseri ya Allah, semakin cantik ya Allah. Diucapkan itu. Karena ya percuma juga pakai makeup, tapi omongannya selalu ya yang buruk-buruk. Itu akan mengurangi ya manfaat dari makeup itu sendiri. Bahkan tidak pakai makeup, tapi tadi menjaga wudhu, menjaga kata-kata, itu jauh lebih berseri.
jauh lebih cantik dan berseri. Ya, nah jadi kita ya bersyukur banget ini dari agama kita sendiri saja soal kecantikan itu diperhatikan. Ya, nah kemudian kita harus ketemu juga sama chemical happiness kita, ya, hormon bahagia kita. Karena yang bikin cantik kita juga adalah kalau kita rasa bahagia, kalau kita ya menemukan hormon yang bahagia. Siapa aja sih hormon bahagia itu, ada berapa sih Bu Aisyah? Nah, kurang lebih ada 4 ini. Dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Ya, ini ada di otak kita dan dia bisa keluar. Caranya apa? Dengan apa caranya keluar? Senyum. Ya. Bun, walaupun nggak dandan, tapi kalau Bunda senyum, ya Allah, cantik nih ya. Ya, Mbak Shirley coba senyum deh. Aku pengen lihat. Mbak Shirley coba senyum. Tahan ya, saya hitung tahan ya. Tahan minimal 7 detik ya. Coba senyum Mbak Shirley. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. Yang lain juga senyum yuk. Bismillah, senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Itu Bun, pada saat kita tahan senyum minimal 7 detik, itu hormon bahagia keluar lewat pituitary ini nih. Kelenjar yang di bawah otak ini dia masuk ke pembuluh darah. Dia jalan ke jantung, jantung memompa, jadi enak kita, jadi bahagia kita. Teman-teman pernah lihat ya kalau misalnya ada peragaan baju itu, ada kan itu model-modelnya kan pada dandan tebel-tebel ya, terus nggak senyum, nggak cantik tuh, nggak glowing tuh, iya. Padahal udah dandan, memang sih disuruhnya nggak senyum gitu kan, biasanya kan kalau peragawati. Tapi saya lebih senang lihat orang yang biasa aja gitu ya, walaupun dandan tipis-tipis, tapi banyak senyum, ya. Menyenangkan itu banyak senyum. Cuman kata suami saya, Bu Isa lagi nggak banyak senyum sekarang ini. Kenapa? Gara-gara pakai behel. Ini aja berusaha harus senantiasa senyum. Supaya apa? Karena dengan kita senyum, maka kita bahagia. Ingat baik-baik ya. Jangan tunggu bahagia dulu baru senyum. Senyum dulu, tahan minimal 7 detik, maka hormon bahagia akan keluar, maka bahagia. Nah, gitu. Ya. Karena banyak orang ingin bahagia dulu baru senyum. Enggak, kebalik ternyata. Ya. Latihannya di Stanford University. Gara-gara hadis Rasulullah. Tabassumuka fil wajhi akhika shadaqah. Tersenyum pada saudaramu adalah sedekah. Ya. Bukan hanya saudara saja ya, apalagi nanti pada suami, pada anak. Sedekah kenapa? Karena dia mengeluarkan hormon bahagia. Bahkan bukan hanya hormon bahagia yang keluar. Selain senyum, nah, totok wajah. Wifi saya dulu ya, coba ya. Barangkali wifi-nya itu kejangan, jadi lemot, itunya nggak ada listriknya. 1, 2, nah mudah-mudahan sudah bisa ya. Baik, jadi teman-teman ya, saya waktu mulai belajar pembuluh meridian, saya juga senang mempelajari titik-titik yang di wajah, senang juga mempelajari totok wajah, tapi cari yang paling gampang, karena kalau banyak banget teknik-teknik totok wajah, tapi kayaknya agak susah dan sulit dihafal. Ya. Ini apa Bu Aisyah? Ini titik-titik ya. Kita sama-sama nanti ya. Biasanya kalau sambil cuci muka, habis pakai sabun terus cuci muka ya. Kita di titik-titik ini kita tahan dengan 2 jari kayak gini. Ya. Jadi nanti kita di sini dulu nih, di dahi dulu coba. Ya, coba teman-teman. Di dahi dulu tahan sambil hitung ya, hitung. Jadi tekan dulu, tekan 1, 2, 3,
angkat lagi tangannya, tekan lagi 1, 2, 3, angkat lagi tangannya, tekan lagi 1, 2, 3, angkat lagi tangannya, tekan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pakai dua tangan ya. Jadi ini bisa begini caranya, jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jadi 4 kali ya. Terus yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ya. Enak tuh rasanya Bu tuh. Rasanya langsung jidatnya tuh enak banget. Ya, sampai merah tuh. Ya. Terus ya, lihat lagi ya. Kita lihat lagi gambarnya. Mulai dari mana? Di dalam mata dulu apa di ujung? Silakan mau dari mana dulu. Ya, sama aja. Ya. Jadi mungkin kalau buka kacamata ya di sini dulu nih di dalam mata ya. Tutup nggak? Ya, yang di dalam mata dulu ya hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, baru yang keempat sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tuh enak tuh. Ya. Terus yang di luar mata ini kurang lebih di bawahnya alis ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di ya samping-samping cuping hidung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sampai kelegian tuh. Enak rasanya ya. Dan yang terakhir di dagu ya. Ini pakai satu saja, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Ayo. 1, 2, 3. Angkat lagi tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insya Allah. Sampai gelegean. Nah ini biasanya cuci muka. Terkadang saya biasanya habis wudhu ya, sebelum sebelum kita doa setelah wudhu, saya masih pakai juga teknik ini karena dia cukup cepat. Di atas, ya di dalam, kemudian di luar mata, di bawah di samping cuping hidung, kemudian di dagu. Namun, ya ada tambahannya, karena kita juga pernah membahas ya, mungkin ada salah satu di YouTube kami tentang salawat ya, tentang Nur Muhammad. Karena manusia ini ada namanya stem cell. Dan stem cell sangat-sangat diyakini dari kajian tasawuf oleh para ulama dan dokter-dokter yang belajar juga tasawuf. Stem cell ini adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ya, cahaya Muhammad. Dan kita bisa stimulasi dengan membaca salawat. Jadi kalau saya, kan ini yang diajarin oleh teknik-teknik internasional totok wajah, tapi saya 1, 2, 3-nya saya ganti salawat dalam hati, kalau di dalam kamar mandi. Tapi kalau misalnya wastafelnya di luar kamar mandi, biasanya sambil saya waktu 1, 2, 3 baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi 1 kali salawat itu udah tekanannya 3 kali sebetulnya. Angkat lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru yang sampai ke 10 ini salawatnya 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sambil juga doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, Engkau aktifkan stem selku Nur Muhammad di wajahku. Ya. Ini nanti perbedaannya di afirmasinya, di ucapannya. Karena tadi kita sudah belajar ya, kalau kita mengucapkan dia akan jalan ke sistem saraf. Daripada cuma 1, 2, 3, kita baca salawat. Setiap di titik-titik ini gitu. Kita latihan yuk sambil salawat ya, bisa ya? Ya, oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nggak apa-apa nih, ini bisa dipakai juga nggak habis cuci muka pun nggak masalah. Tapi kalau udah habis pakai air tuh lebih enak lagi.
Ya, yuk dari atas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tekan ya Bu, kita baca salawat. Ibu masing-masing baca salawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya 3 kali ya, tekannya sampai 3 kali salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, oke. Sekarang dalam mata, yuk. Bismillah, yuk. Ya, tekan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat lagi jarinya, tekan lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sambil bayangkan salawat itu jalan ke seluruh wajah pakai dengan sistem saraf ya. Lagi yang ketiga, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sekarang angkat, tekan sampai 3 kali salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, oke, di luar mata, yang di bawah alis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, tekan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat, tekan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat, tekan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, bayangkan salawatnya jalan ke seluruh wajah ya Bu. Ya, angkat lagi, tekan sekarang 3 kali salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, sekarang di ujung cuping hidung. Yuk. Ya, bismillah, yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat tangannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, lagi angkat dan tekan lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Dan sekarang angkat dan tekan, dan salawatnya 3 kali ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bayangkan dia jalan ya. Salawat itu jalan sistem saraf ya. Sambil dibayangkan ya Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang di dagu yuk. Yuk, bismillah, tekan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat. Sekarang tekan lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat. Tekan lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Angkat, tekan. Sekarang 3 kali salawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bayangkan jalan ke seluruh tubuh ya Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Udah kinclong tuh ibu-ibu. Teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wah, Mbak Nosi udah tambah kinclong nih. Ya, Mbak Indah, Mbak Indah lagi nelpon ya, Mbak Shirley, Mbak Ari udah kinclong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ada Mbak Niar juga, wah sudah cantik tambah kinclong. Alhamdulillah ya. Ini kalau saya seneng banget teknik ini dan gampang. Karena banyak juga teknik totok-totok wajah yang lain, cuman agak susah ya. Ini enak banget. Pokoknya ya di atas alis, mata dalam, mata luar, di bawah, di samping cuping hidung, sama di bawah bibir. Udah gitu aja. Itu yang tadinya sakit kepala berkurang loh Bu. Ya, apalagi tadi kita tahu khasiat air, khasiat wudhu luar biasa. Oke, nah kalau ini semua sudah kita pakai, barulah kita juga tambah sedikit dengan skincare. Ya, skincare. Saya kalau jadi banyak teman-teman coba yang skincare-nya Bu Aisyah aja. Waduh. Dulu nih sharing aja ya, karena jarang-jarang ada mengangkat tema tentang glowing ya. Jadi sekalian sharing juga, kapan lagi sharingnya. Dulu sih waktu masih mahasiswa, bahkan masih SMP SMA mah zaman dulu cupu punya ya, culun punya nih Bu. Mana ada kayak gini. Cuman zaman dulu itu sering dikasih tahu pakai skincare. Cuman skincare zaman dulu tuh Bu, selalu kalau kita pakai dia kayak berminyak dan dia berbekas putih-putih gitu. Oh, jadi saya malas deh waktu SMP SMA, malas banget pakai gitu. Nah, pas mahasiswa karena sudah mulai masuk ke dokteran, dan waktu itu di Makassar sangat lebih panas dibanding Jakarta, mulailah saya suka pakai skincare, tapi hanya pakai yang istilahnya yang sangat-sangat sederhana zaman dulu itu. Ya, sangat sederhana zaman dulu. Namanya Oil of Yulan. Ya. Siapa yang kira-kira pernah pakai ini nih? Nih, maaf, Oil of Yulan. Zaman dulu, sekarang udah nggak ada tuh. Ya, siapa yang angkat tangan coba yang umurnya sama aku?
Oh iya, Bu Hani pakai, Bu Wardah pakai juga, Mbak Nosi. Ini ya Mbak Mariska pakai, Mbak Evi, waduh, zaman dulu banget nih, oil of Ulan ya. Cuman ini doang makanya. Nggak kenal tuh serum zaman dulu ya. Kalau sekarang, Masya Allah ya, nggak kenal toner. Kalaupun pembersih aja pakai Viva dulu. Nah, oil of Ulan ini ya sekarang yang sempat jadi oil of Olay, dan kemudian ini baru yang seperti ini. Ini saya pakai terus ini. Kalau yang ini memang ya, dan mungkin mereka tambah lagi ada anti agingnya kan gitu ya. Oke, nah sebetulnya pada prinsipnya ini nggak di endorse ya, ini cerita saja pengalaman ya. Pada prinsipnya kalau kita pakai skincare itu ya perlu juga kita tahu di usia berapa kita ini. Karena nanti skincare usia 20-30 beda, 30 sampai 40 beda, 40-50, 50 ke atas juga beda ya. Yang pasti adalah kalau kita mau pakai skincare kan tentu urutannya ya biasanya facial wash, ya kan? Nah ini masing-masing nih. Kalau udah usia kayak saya 50 tahun ke atas, cari facial wash yang tidak membuat kulit kering. Kalau masih muda, umur 20-an, 30-an, facial wash yang bisa mengeringkan atau ada exfoliatingnya, ya itu cocok ya. Tapi kalau udah 40, apalagi 50, wah ini minyaknya nanti habis ini facial washnya. Ya, ini penting banget ya juga facial wash. Tapi ingat tadi kita sudah bahas, ada yang memang nggak cocok pakai sabun, sudah pakai air aja nggak masalah juga. Kemudian sekarang ini karena lebih mudah didapat, kemudian juga produk-produknya juga produk-produk lokal yang banyak. Zaman saya kecil dulu mas, remaja, produk lokal mentoknya di Viva sama tadi oil of Ulan, keren banget itu ya. Tentu ada yang disebut toner. Toner ini ibarat kulit ini dikasih minum toner ini, ya. Nah, tinggal cari juga jenis-jenis kulitnya yang tonernya kayak apa gitu kan. Nah, kemudian ya kita juga urutannya itu adalah serum. Sekarang sudah mulai banyak serum-serum. Dulu sih saya sampai selesai udah jadi dokter, apalagi waktu jadi dokter, aduh nggak sempet kali ada toner serum, pokoknya hantem aja oil of Ulan itu ya langsung loncat, nggak ada pakai alis, nggak ada pakai apa. Baru nanti pandemi ini saya karena di rumah mulai sering juga dengar YouTube para beauty blogger, oh ada skincare, oh udah nggak mahal tuh skincare ini, ada produk-produk Indonesia kayak gitu. Ya. Nah serum ini kan dia nanti bedanya dengan moisturizer, serum ini kan banyak zat aktifnya. Di sini ada ya vitaminnya, di sini ada antioksidannya, ya, atau ada juga yang mencampur serum dengan retinol dan sebagainya. Tapi serum dikurangi yang minyaknya. Kalau serum gitu, prinsip serum ya. Tentu urutan berikutnya adalah moisturizer. Untuk kita yang 50 tahun ke atas, ya apalagi sekarang ya lebih sering di dalam air conditioner atau AC, mau nggak mau pakai moisturizer. Ya. Untuk apa? Untuk tadi melembabkan. Karena kalau udah kulit yang 40, apalagi 50 sudah mulai kolagennya turun, sebumnya turun, maka harus cari produk-produk yang melembabkan. Oke. Nah, tapi tetap walaupun kita tidak keluar rumah, apalagi kalau misalnya kita kerja atau sedang webinar yang dekat tempat matahari, kita tentunya diminta untuk pakai sunscreen. Sunscreen sekarang juga banyak yang bagus-bagus, yang tidak meninggalkan warna putih di wajah, atau bahkan ada sekarang sudah ada produk moisturizer yang dicampur sunscreen dengan ya kadar yang sedemikian rupa sehingga SPF-nya juga cukup kecil, tapi di rumah yang dimana sinar matahari juga masuk ke rumah kita, ke dalam kita pada saat kita kerja seperti ini, ya kita bisa pakai yang SPF-nya rendah, ya, yang 15 gitu ya. Nah, paling ini aja sebetulnya. Cuman malam hari ya kita biasanya kita tambahkan ya, kalau buat saya ya, buat Bu Isa ini karena udah usia, tambah apa? Eye cream-nya biasanya. Kalau ditanya juga, Bu Aisyah sekarang pakai apa sih? Nah, karena oil of Ulan itu, kulit saya udah kenal oil of Ulan, ya,
kemudian akhirnya jadi olay. Itu mohon izin ya, ini bukan di endorse ya, ini honest review. Jadi pakai ini, dan pakainya jangan banyak-banyak. Banyak kita di antara kita dipikirnya kalau pakai skincare itu harus banyak, tebel, sedikit-sedikit aja. Kulit ini kalau dikasih sedikit-sedikit ya lebih gampang menyerap. Ya, jadi saya pakai inilah. Cuman karena ini juga agak-agak ada harganya ya. Suatu ketika dikirim oleh Wardah, teman-teman Wardah ya. Kalau ini Ibu Wardah ya. Ya. Nah, teman-teman Wardah misalnya waktu itu mereka kirim Bu Isa selama pandemi ini adalah yang Hydra Rose. Hydra Rose ya. Ini sabunnya, ini tonernya, ya, ini serumnya, kemudian ada yang pagi pakai ini. Ini buat kita ya yang usia-usia 40 tahun ke atas, bahkan mungkin yang 30-35 ya. Ini cocok banget ya. Nah, karena dikasih alhamdulillah ya, jadi pakai lagi ini. Jadi digantilah tadi olay, olay cukup mahal juga ya. Tapi itu tadi karena dikasih, karena bersyukur dikasih. Waktu itu juga salah satu tim saya bilang, Kak Cening ya, Kak coba pakai Wardah Hydra Rose. Belum sempat beli dikasih oleh beberapa panitia. Belum sempat habis dikasih lagi, alhamdulillah. Jadi pakai ini aja terus sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian satu ketika juga pas Ramadan kemarin dikasih hadiah juga oleh sahabat-sahabat yang bergabung di komunitas Memteku, itu dikasihnya ini. Ya, ini juga Wardah yang kristal lur, lengkap dikasihnya kayak gini. Ya. Nah, karena di rumah aja dan tahu kulit mungkin makin kering karena juga usia, kemudian juga ya kena AC keseringan, maka seneng juga. Ya, jadi kalau lagi pakai skincare baik pagi maupun malam itu jadi sesuatu yang bikin happy. Tapi sedemikian rupa harus agak cepat. Karena bukan apa-apa ya, masih banyak yang diurus. belum nanti ada konsultasi, belum lagi nanti suami datang, anak-anak pasti tanya sama ibunya dan sebagainya, cepet-cepet aja. Ya, mungkin itu yang membedakan dengan anak-anak yang masih muda ya, ibu-ibu yang masih muda dengan kita yang pokoknya cepet aja gitu. Ya, nah ini. Jadi ini yang kalau ditanya ini saya pakai ini gitu. Ya, karena kalau yang kristal lur ini dia agak mencerahkan ya dibanding kalau tadi Hydra Rose dia melembabkan, kalau kristal lur ini dia agak mencerahkan. Bahkan ini kita pakai yang oil serum karena buat kulit-kulit yang sudah 50 tahun ke atas ini oil serum nggak usah banyak, sedikit aja. Jadi prinsip dalam menggunakan skincare itu jangan banyak-banyak ya, sedikit saja ya. Dikit aja, titik, karena kulit sekali lagi kalau dia diberi tipis-tipis malah cepat menyerap dibanding tebal-tebal. Ya, ini. Dan sekali-sekali juga kalau pas lagi, memang saya juga pencinta body shop, wanginya sebetulnya karena sangat-sangat natural, dan ya pernah sesekali ya kalau lagi boleh keluar rumah ya, sekarang lagi nggak boleh keluar rumah dan kebetulan juga dikasih oleh teman-teman ya, saya juga suka pakai yang body shop drop of iod ini, dan makanya juga sedikit-sedikit banget, bukan apa-apa karena memang kulit senang dengan yang sedikit-sedikit ini ya, dan ini juga tentu dia high end juga, jadi dan kalau habis saya karena belum boleh keluar-keluar jadi nggak berani ngabisin, tapi sekali lagi ini kalau saya ditanya ya, Bu Aisyah pakai apa sih gitu, ya pakai ini aja gitu. Dan selebihnya adalah saya lebih sering tadi ya pada saat totok wajah ini saya salawatnya perkuat sambil ya bicara sama otot-otot wajah ini dan stem cell, ya Allah aktifkan Nur Muhammad di wajahku, itu yang sering saya lakukan ya. Nah, Bu Aisyah kalau di Zoom kok kayaknya glowing banget, kalau itu mah lampu itu lampu deh, beneran ini lampu ya, saya buktikan ya, saya matikan lampunya ya coba ya. Nah kan biasa aja kan. Jadi itu kalau glowing saya tuh karena ada lampu di depan saya. Jadi ini saya sudah matikan ya. Nah biasa aja, cuman ya saya sangat bersyukur bahwa ya Allah, terima kasih ya Allah, di kala usia sudah 50 tahun ini ya sudah banyak juga ahli-ahli ilmuwan menemukan skincare yang cocok untuk usia-usia kayak gini. Tapi sekali lagi sebetulnya apabila kita
menggunakan juga skincare tetapi marah, tetapi kemudian juga suka mengeluh, jarang senyum, itu tetap nggak cantik dan tetap nggak glowing ya. Saya nyalakan ya, soalnya gelap ininya nggak kebaca. Nah baru nyalakan lagi tuh ya. Jadi kalau glowing di Zoom itu karena cahaya lampu di depan. Dan ada satu juga yang kalau untuk malam hari ya, saya suka sekali pakai lipstick Arab. Ini kalau Mbak Indah udah hafal nih, saya suka pakai lipstick Arab. Nih, lipstick Arab nih Bu, ini luar biasa nih. Ini udah yang ke-puluhan kali nih. Karena dia lembabnya bagus dan tidak luntur warnanya. Cuman ada dua sekarang ya. Ada yang wangi, ada yang nggak wangi. Saya pilih yang nggak wangi. Kalau yang wangi agak-agak apa ya? Itu apa sih? Pelembabnya sangat kurang ya. Ini penting banget buat saya ya. Ini penting banget sehingga kalau malam hari suami terbangun pas lihat istrinya agak cantik gitu, kita masih merona-rona dibanding kalau pakai ya lipstick biasa. Ya, ini juga ini saya nih, ya andalan saya nih. Makanya suatu ketika belum boleh umroh kita sampai detik ini, saya udah mulai deg-degan, ya Allah beli di mana lipstick Arab lagi. Terus dikirimkan oleh beberapa teman. Tapi ada dua memang, ada yang wangi, ada yang tidak wangi. Saya lebih suka yang tidak wangi ini. Ya. Nah ini yang biasanya saya tambahkan. Dan kemudian kalau malam hari saya suka tambahkan ada namanya ini nih ya, sleeping mask dari Viva. Oh ya, kelihatan nggak sih? Oh sorry, maaf nggak kelihatan ya. Kalau misalnya kita virtual backgroundnya diganti. Nah tuh dari Viva gini nih Bu, murah banget nih Bu. Coba saya lupa nih gimana sih caranya biar kelihatan. Oh cair. Nah gini nih Bu, ya. Ini saya suka tambah ini. Kadang-kadang kalau males juga pakai skincare tadi berurut, udah pakai ini aja supaya nggak kering. Ini murah banget Bu. Sleeping mask yang Viva punya, Viva. Ini, nah kemarin saya baru belajar tuh belanja online, ya. Jadi beli aja online, ini murah banget ini. Dan ini buat saya ya, di usia 50 tahun, saya perlu juga pakai ini. Awal sekali lagi kadang-kadang udah capek, terus suami udah, bisa pijet, waduh nggak sempet lagi skincare, lah hantem ini aja pokoknya. Sebentar, 2 menit, pakai lipstick Arab, mijet suami, tetap cantik. itu kalau yang selama ini saya lakukan ya. Terus kalau ditanya, Bu Aisyah kalau misalnya makeup, pakai apa sih? Oh, kembali masih tetap pakai Wardah punya, yang kayak gini aja gini. Memang kadang-kadang kalau ada acara kita pakai baby cushion, saya biasanya pakai yang punya Pixi kayak gini karena gampang banget, ya gampang banget. Atau pakai yang ini, baru kali ini seminar saya bawa alat-alat makeup loh datang sini, hari sampai ketawa, sampai skincare-nya ditaruh di meja ya. Atau ini yang Fair and Lovely gini, ya ini juga yang karena dia ada SPF-nya, saya suka banget pakai yang baby cream ini. Nah supaya merata memang kadang-kadang ditambahkan sedikit pakai apa namanya puff-nya ya, yang kayak gini nih, sampai udah blenyak nih Bu tuh, tambahin dikit gitu. Ya ikut-ikutan anak sekarang gitu ya. Cuman semata-mata supaya apa? Supaya juga seger dan kita sendiri senang melihat wajah kita atau teman-teman kita senang melihat. Biasanya pakai ini. Dan kalau lagi malas juga pakai bedak ini, kadang-kadang suka males akhirnya pakai apa coba? Bedak Mars. Bu Evi pakai Mars. Di Jerman ada bedak Mars. Mbak Ari pakai Mars. Ini bagus loh. Jangan salah loh. Ini ada salicylic acid-nya yang cepat kalau ada jerawat-jerawat ini dia pulih dengan ini. Ya, sekarang juga alhamdulillah Mars ini udah macam-macam dia punya jenis. Ini saya pakai yang natural beige-nya gitu ya. Ini ya Allah. Dan alhamdulillah juga sering dikasih sama panitia-panitia, jadi alhamdulillah gitu ya. Nah, Bu Aisyah alisnya pakai apa? Pakai Viva. Udah kecil banget. Ya, rahasianya adalah harus diraut terus supaya bisa membentuk alis. Terus kalau nggak ada sisir, pakai ujungnya gitu. Ini buat teman-teman yang masih muda mungkin aneh kali ya, tapi kita buat yang udah usia-usia 50 tahun, ini legend saudara-saudara, nggak bisa digantikan ini. Sederhana gitu aja. Tapi
pada saat dipakainya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma kama hasan tahaqi fahasin hauliki. Itu yang lebih, menurut saya lebih bermakna dibanding ya hanya menggunakan makeup atau skincare tanpa doa ya. Jadi sekali lagi teman-teman, inilah rahasia saya hari ini. Udah buka-bukaan kita ya Allah. Udah nggak ada lagi ya. Jadi sekali lagi Viva asik. Ini mudah-mudahan kalau Viva lihat aku mau endorse kali ya. Ini ada ya. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih seperti itu kalau saya ditanya ya rahasia yang atau tips dari saya cantik dan glowing seperti itu, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi.